Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Joy Info ya. Di video kali ini saya ingin membahas masih tentang pembahasan SPLP lagi dan lagi ya. Karena di sini masih ada beberapa sahabat yang belum paham juga tentang SPLP ini, bahkan mereka mengeluh, mengapa sih Bang untuk mengikuti program repatriasi ini kok ribet banget, kok susah banget, kok sulit banget, mereka bilang seperti itu. Sesulit apa sih membuat SPLP? Sebenarnya di sini saya kasih paham ya untuk sahabat-sahabat semua. Jika sahabat-sahabat semua menyimak setiap informasi-informasi yang ada ya, di setiap media sosial, terutama di YouTube ya. Di YouTube itu banyak sekali konten kreator yang berasal dari Indonesia dan membahas tentang program repatriasi migran ini ya. Jadi jika sahabat menyimak step by step dengan secara serius gitu, secara seksama gitu kan, sebenarnya nggak ada yang sulit. Tapi nggak apa-apa, di sini saya akan jelaskan lagi step by step dari awal sampai akhir bagaimana caranya pembuatan SPLP itu. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, seperti biasa untuk sahabat-sahabat yang baru singgah di channel ini ya, saya mohon bantu subscribe ya, dan tekan juga notifikasi loncengnya ya. Dan bila mana ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan masuk ke kolom komentar ya. Oke, sekarang mari kita masuk ke pembahasannya. Bagaimana caranya membuat SPLP dari awal sampai akhir, sampai jadi pokoknya ya. Sebetulnya di sini dibanding tahun-tahun lalu, itu lebih sulit tahun-tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya proses untuk membuat SPLP ini ya. Mengapa lebih sulit di tahun-tahun sebelumnya? Karena di tahun-tahun yang sebelumnya itu kita sebagai warga negara Indonesia atau warga asing yang tinggal di Malaysia dan tidak memiliki dokumen yang sah ya, mohon maaf, dan kita ingin membuat SPLP itu diwajibkan untuk membuat surat laporan polis ya, atau diharuskan membuat surat kehilangan bahwa paspor kita, identitas kita hilang gitu. Intinya diwajibkan untuk membawa surat report polis dari pihak polis terdekat seperti itu ya. Nah, untuk di tahun ini sebenarnya itu lebih mudah. Kita tidak harus membawa surat report polis ya. Langsung kita melakukan pendaftaran online atau melakukan daftar temu janji saja melalui HP ya. Jika kita sudah mendapatkan waktu dan tanggal yang kita sudah tentukan di daftar di online tersebut, kita terus datang saja ke KBRI atau ke KJRI terdekat seperti itu ya. Bawa surat temu janji itu atau screenshotan temu janji itu ke petugas KBRI atau ke Sapam ya, karena di pintu masuk sebelum kita masuk ke dalam itu biasanya yang jaga itu Sapam. Kita tunjukkan aja bukti temu janji online itu ke Sapam. Habis itu kita masuk ke dalam, ke ruang tunggu, kita ngantri di situ, ngambil surat antrian, menunggu di situ. Nah, setelah kita dipanggil ke counter, nanti di situ kita dipoto ya, diambil foto, terus sudah selesai semua, kita diwajibkan untuk membayar sebanyak Rp35 saja ya. Murah. Untuk pembuatan SPLP ini biayanya sangat murah. Cukup dengan uang Rp35 saja. Tapi sahabat-sahabat, sebelum masuk ke KBRI atau sebelum melakukan pembayaran untuk SPLP ini, persiapkan terlebih dahulu ya, dari rumah itu harus membawa uang pas sebanyak Rp35, karena nanti lebih mudah aja gitu ya. Kalau sudah sampai sana ada uang pas, kita terus bayar saja Rp35. Oke, seandainya kita sudah melakukan pembayaran sebanyak Rp35 itu, nanti kita mendapat resit ya. Mendapat resit. Setelah kita mendapat resit, kita nanti akan diperbolehkan untuk pulang ya. Nanti setelah kita sampai rumah atau setelah selesai kita pulang, kita lihat di resit itu tanggal berapa untuk pengambilan SPLP-nya. Jadi di sini jika kita membuat SPLP itu datang ke KBRI itu 2 kali ya. Yang pertama adalah untuk melakukan proses pembuatan, oke. Setelah selesai proses pembuatan, kita balik, menunggu kurang lebih dalam 1 minggu ya. Kita datang lagi untuk proses pengambilan. Jadi 2 kali datang. Yang pertama untuk proses pembuatan, yang kedua untuk proses pengambilan. Oke.
Seperti itu. Oke, bagi sahabat-sahabat yang memang ingin mengikuti di program repatriasi ini, saya sarankan ya, sekali lagi saya ingatkan agar segera melakukan pembuatan SPLP bagi sahabat yang tidak mempunyai paspor atau paspornya sudah mati ya. Segeralah melakukan daftar temu janji online untuk pembuatan SPLP, dan setelah mendapat tanggal dan waktunya, terus sahabat mau planning pulangnya kapan, segeralah mendaftar STO untuk melakukan pembayaran kompon ya. Jadi di sini ada 2 kali daftar online ya untuk sahabat-sahabat semua. Saya ingatkan di sini. Yang pertama adalah untuk sahabat yang tidak mempunyai paspor, segera membuat daftar temu janji untuk pembuatan SPLP. Dan yang kedua, jika sahabat sudah selesai untuk proses pembuatan SPLP itu, segeralah melakukan pendaftaran online atau segera lakukan STO untuk pembayaran kompon ya. Nah, di situ sahabat tinggal sesuaikan saja rencana pulangnya di bulan apa gitu kan. Tinggal cari saja di situ. Mau di bulan 7, bulan 8, bulan 9, dan sampai habis masa proses program repatriasi ini adalah bulan 12 tanggal 31, hari terakhir jika kita untuk mengikuti di program repatriasi migran ini atau kompon murah ini. Oke, sudah paham? Jika memang masih ada yang belum paham juga, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Salam TKI sukses.